Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Semoga Ananda semua dan kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dukung dan support channel saya dan semoga channel video saya bisa bermanfaat untuk Ananda semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang video-video pembelajaran saya. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama, saya akan mengulas tentang bagaimana proses pelelangan proyek konstruksi. Namun sebelum terlalu jauh, kita akan mengenal langkah-langkah atau tahap-tahap apa saja yang pertama sebelum kita ikut pelelangan. Baik, di sini kita akan mengulas sedikit tentang dunia konstruksi. Dunia konstruksi merupakan salah satu sektor perekonomian yang sangat penting dalam suatu negara, di mana industri konstruksi merupakan aktivitas dan penghasilan produk yang terkait dengan pembangunan properti. Dunia konstruksi merupakan aktivitas berkesinambungan yang melibatkan perencanaan pembangunan, pengawasan pembangunan, manajemen konstruksi, bangunan, dan infrastruktur untuk berbagai fungsi seperti perumahan, dunia perdagangan, perindustrian, dan transportasi. Artinya, dunia konstruksi ini mendukung semua aspek yang ada dalam dunia yang saya lingkari ini. Contohnya dalam perumahan, saya rasa Anda semua sudah paham mengenai perumahan. Dunia perdagangan, ini ada pasar ya, mall dan lain sebagainya. Dunia perindustrian, dunia industri, perusahaan pabrik, pertambangan, dan lain sebagainya. Dan transportasi ini adalah yang pada umumnya yang Ananda lewati setiap hari, yaitu transportasi itu jalan, jembatan, lorong-lorong. Baik, kita lanjutkan. Tahap-tahap untuk merealisasikan proyek konstruksi itu pertama kita adalah studi kelayakan atau survei ya, feasibility study. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meyakinkan pemilik proyek atau owner bahwa proyek konstruksi yang diusulkannya layak untuk dilaksanakan di lokasi tersebut, baik dari aspek perencanaan dan perancangan, aspek ekonomi biaya dan sumber pendanaannya, maupun aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini mencakup akses masuk dan sumber air bersih dan air kotor. Nah, baik, kita lanjutkan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap studi kelayakan atau survei pertama ini adalah pertama, menyusun rancangan proyek secara kasar. Ini belum jadi draft, belum di ACC ya. Mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut, artinya estimasi kasar. Meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika proyek tersebut dilaksanakan, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Contoh, meramalkan manfaat, saya akan membangun sebuah pasar. Manfaatnya bagi masyarakat setempat, akses pasar jual beli lebih dekat ya, sumber pendapatan meningkat,
menjual hasil panen lebih dekat, dan lain sebagainya. Poin ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek. Analisis kelayakan proyek, baik secara ekonomis maupun finansial. Poin keempat, menganalisis dampak lingkungan yang mungkin terjadi apabila proyek tersebut dilakukan. Nah, ini analisis dampak lingkungan. Yang paling penting dalam hal ini adalah dampak pembuangan limbah, limbah kotor dan limbah pabrik dan sebagainya. Tahap penjelasan briefing, ini tahap kedua, kita rapat sedikit di sini briefing. Pertama, tujuan dari tahap penjelasan adalah untuk memungkinkan pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek. Fungsinya apa proyek tersebut akan dibangun dan biaya yang diizinkan, sehingga konsultan perencana dapat secara tepat menafsirkan keinginan pemilik proyek dan membuat taksiran biaya yang diperlukan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: pertama, menyusun rencana kerja dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Menyusun rencana kerja pertama-tama yang akan dilakukan apa, kemudian menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi dan lapangan, ini yang sangat penting, vital. Kemudian merencanakan rancangan taksiran biaya dan persyaratan mutu. Poin ketiga, mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya dan implikasinya, serta rencana pelaksanaan. Poin keempat, mempersiapkan sketsa dengan skala. Mempersiapkan sketsa gambar. Sketsa gambar itu gambar tanpa mistar, artinya skala tertentu bisa menggunakan sketsa denah batas-batas proyek ya, sketsa kasar, belum di kertas gambar yang siap untuk ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Akan kita lanjut pada video-video selanjutnya mengenai tahap-tahap pelelangan proyek konstruksi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.